atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman ini. Mari selalu kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena apa yang sudah kita terima, kita rasakan, kita nikmati, tentu kita syukuri. Karena dengan kita syukuri, Allah tambah rasa sayang pada kita sekalian. Artinya rahmat itu ditambah dalam berbagai bentuk, tidak harus dengan material uang yang banyak, tapi juga dalam bentuk imaterial, dalam bentuk spiritual. Mungkin kita merasa hidup bahagia, merasa senang, sehat, mungkin diberi oleh Allah. Itu kan juga sebuah kekayaan ya, yang tidak bisa juga diganti dengan nilai material uang ya. Apa banyak orang yang sakit di rumah sakit, ingin sembuh, kemanapun dia akan berobat supaya sehat. Makanya ketika kita sehat, kita ingat sakit. Kalau kita sehat ingat sakit, kita jaga diri ya. Artinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Yang diberi kemudahan, kekayaan harta, supaya bersyukur. Kalau diberi musibah, ya sabar, ya sabar. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat iktikaf, mari kita isi waktu ini, waktu yang singkat ya. Saling kita mengingatkan, saling kita tazkirah. Kita akan lanjutkan bahasan kajian kita, dan kita janjikan malam ini kita tambah sedikit tentang, ya masih dalam persoalan rumah tangga, masih dalam nusyud ya. Kalau yang lalu kita jelaskan An-Nisa ayat 34, nusyud istri. Ada juga yang SMS, kenapa nusyud istri pas suami nggak ada nusyud? Ya, kita tambah penjelasan mungkin malam ini supaya ada keseimbangan. Kan seolah-olah kita berat sebelah menjelaskan. Jadi ada yang komplain oleh sementara ibu-ibu, kok kami saja yang kena teguran dan sebagainya. Padahal itu yang kita jelaskan adalah firman Allah, kalam Allah, Al-Quran, terdapat di dalam ayat 34 surah An-Nisa. Kita sudah jelaskan itu. Tapi nanti kita lihat ya, ketika kita jelaskan An-Nisa 128 tentang nusyud
suami gitu. Syuk suami. Tapi ini ada berbeda, ada sisi perbedaan. Walaupun sama-sama nusyud, tapi Allah menjelaskan secara berbeda di dalam Al-Quran. Itulah Al-Quran. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsir dalam Al-Quran, taratan fi hali nufurir rajul anil mar'ah. Jadi dalam persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, suami istri, kadang-kadang Allah menjelaskan sesekali tentang ketidakharmonisan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Dan mungkin itu kita tidak menafikan, itu biasa, lumrah terjadi dalam rumah tangga. Allah sendiri itu dalam ayat yang berbeda, dalam bentuk kondisi yang berbeda, menjelaskan tentang persoalan keluarga ini. Maka di dalam Al-Quran, dalam syariat, ayat-ayat hukum tentang keluarga, ahwal syahsiyah, itu sangat rinci dan detil Allah jelaskan. Karena ini penting, mungkin tidak seperti jinayat hanya beberapa ayat saja, Muamalah juga begitu. Tapi persoalan keluarga ini sangat rinci, detil Allah jelaskan. Karena persoalan sangat urgen dan esensial dalam mengayuh bahtera, setelah seseorang melangsungkan sebuah akad ijab kabul, akad nikah, maka sangat detil. Jadi taratan fi hali nufurir rajul anil mar'ah, pada sesekali Allah menjelaskan tentang ketidakharmonisan suami istri keluarga. Kita sudah jelaskan ada nusyud, nanti ada syiqaq, terus menerus terjadi konflik dalam keluarga, wa taratan fi hali ittifaqihi ma'aha. Tapi pada kali yang lain Allah juga dalam Al-Quran menjelaskan keharmonisan. Kalau tadi tidak harmonis, tapi ini ittifaq, sangat harmonis. Hidupnya bahagia, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, seia sekata. Itu memang begitu Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ada sakinah, ada mawaddah, warahmah. Tapi ada juga nanti konflik, aku benci padamu, gitu. Jadi talak, cerai, dan seterusnya. Wa taratan fi hali firaqihi laha. Tapi pada kali yang lain, ketika sudah harmonis, juga sampai kepada perpisahan, pemutusan hubungan suami istri, firaq. Kalau firaq kan talak, cerai itu, berpisah, atau dalam bentuk fasah, dalam bentuk khulu'. Dan ini sudah dijelaskan di dalam fikih, secara panjang lebar dijelaskan dalam fikih. Begitulah dinamikanya sebuah kehidupan, bukan hanya sebatas romantis, tapi juga konflik yang terus menerus, syiqaq. Maka Al-Quran menyebut syiqaq, Kalau sudah syiqaq kan sudah berat sekali itu, didamaikan, ribut lagi dan sebagainya, Demikian, Begitulah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Jadi mungkin perenungan kepada kita sekalian. Mana ada kita semuanya super rambut sama hitam, pikiran berbeda-beda, persoalan berbeda pendapat,
persoalan biaya hidup, kos hidup, hari-hari nafkah, persoalan anak, ya, dan sebagainya lah, banyak problem dalam hidup ini. Maka oleh orang bijak mengatakan tidaklah dinamakan hidup kalau tidak ada masalah. Pasti ada masalah, kecil atau besar. Nah, maka disinilah Allah memberikan tuntunan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sangat detail persoalan keluarga ini. Karena sangat urgen, sangat penting. Namanya keluarga tiang bayung, mana ketenangan kita, ya. Kacau semuanya. Maka dalam maqasid syariah, salah satu yang harus dijaga di antara 5 hal adalah persoalan an-naslu, keluarga, al-usrah, keturunan kita, nasab kita, hubungan kita dengan suami istri, dengan anak dan keluarga. Begitulah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di dalam An-Nisa 128. Kalau An-Nisa 34 itu kan nusyud istri, ya. Nusyud istri 3 langkah. Kita jelaskan dalam penyelesaian, tidak oleh orang lain, tapi oleh masing-masing, ya, oleh istri, oleh suami, menyelesaikan sendiri, ya. Begitulah Allah memberikan stressing, ya, tata cara bagaimana menyelesaikan sebuah. Jadi nasihat, nggak mapan nasihat, pisah tempat tidur. Nggak mampan juga pisah tempat tidur, boleh sanksi. Wadribuhunna, boleh pukul, tapi pukul dalam arti ghaira mubarrahin, tidak memberikan cacat. Pukul dalam arti pendidikan, mendidik, mau'izah kembali, ya, dan sebagainya. Karena istri membangkang, tidak taat kepada aba-aba perintah suami, ya, itu suami sudah marah, boleh kata Allah pukul, tapi pukulnya dalam arti persuasif, edukasi, bukan untuk membinasakan, ya, istri dan sebagainya. Maka dalam ayat 128 nusyuz suami ini dijelaskan, bismillah, wa inim ra'atun khafat min ba'liha nusyudha aw i'radha fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Maka kalau kita mendalami Al-Quran, ya, indah, ya. Kalau kita coba kaji, ya, per kata saja, per kalimat, indah sekali bahasa Al-Quran. Maka ini kalam, maka disebut kalam Allah Al-Quran. Kalam Allah. Kalam Allah itu lafaz dan makna itu dari Allah, tidak ada perubahan, ya. Yang diberikan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril tidak ada perubahan. Lafaz dan makna itu dari Allah. Beda hadis kudusi. Kalau hadis kudusi, kalam Allah, lafaz Allah, bahasanya dari Rasulullah, dibahasakan Rasulullah, ya, hadis kudusi. Tapi Al-Quran tidak, lafaz dan makna itu dari Allah. Maka Quran tidak sedikit pun berubah. Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami yang menurunkan, kata Allah, dan kami juga yang menjaganya. Ada yang bertanya, "Pu Allah hana mampu menjaga kero. Kenapa ditaruh nahnu, kami? Ada orang lain." Mampu Allah. Dijaga oleh Allah. Tapi ini diberi peran kepada makhluk manusia di bumi supaya menjaga di bumi kalam Allah. Punya salah, protes. Ini salah cetakan, ya. Maka menyata baca Al-Quran yang salah, salah, tertegun terus, memang begitu dia. Ya,
Ya salah, haida mengle. Ya. Terlupa terus memang Al-Quran begitu. Ya, harus berhenti, ya, mengulang lagi dan sebagainya. Itulah kemuliaan, kemukjizatan dari Al-Quran. Maka kalam ini kita tidak semuanya memahami, karena zatnya Allah. Ya. Kalam itu kan zatnya Allah. Gimana kita pahami? Nah, makanya Allah dipetrin Al-Quran lewat bahasa kaum itu. Oh, ini lewat Arab, bahasa Arab Quraisy. Nah, dalam bahasa nasional mereka supaya mereka memahami. Mana akan sulit juga. Dalam bahasa Allah sendiri siapa yang akan memahami? Dalam bahasa Arab, Arabian, sehingga manusia memahami karena dia berbahasa Arab, dipetri dalam bahasa Arab. Ya. Ada hal-hal yang tidak dipahami, tanya ke Rasulullah. Ya. Dan seterusnya. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuza aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Ketika seorang perempuan atau istri khafat, merasa khawatir, ya, terhadap sikap acuh tak acuhnya suami, ya. Nah, inilah nusyud terhadap istrinya, ya. Ketika seorang istri di rumah merasa khawatir, khafat min ba'liha nusyuzan, karena sikap acuh tak acuh dari suami terhadap dirinya, ya. Au iradan, atau suami itu berpaling, tidak hana peduli ke istri. Maka ada ayat lain, karinah wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling. Ini i'radha, berpaling. Ketika suami berpaling, hana peduli kepada istri. Pegah balik istri, hana gedengar, hana gesuut. Pokoknya hana peduli. Ya, dan sebagainya. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulh. Maka tidak mengapa, kata Allah, supaya keduanya itu berdamai. Istri itu berdamai dengan mengajak suami, pakal lagi nyan, anak pegah-pegah haba, ya, diim, telun marit, anak seud, nah, pakan benci dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita lihat ayat ini turun, ya, 128 ini kita lihat asbabun nuzulnya tentang istri Rasulullah yang bernama Saudah binti Zam'ah. Ya. Saudah binti Zam'ah ini paham, dia memahami, karena dia sudah uzur, sudah lanjut usia, ya. Dan dia ingin kalau bisa tidak diceraikan oleh Rasulullah, tetap bersama Rasulullah. Terbetik dalam hati Saudah, tak berdamai, bermusyawarah, ya. Maka Rasulullah anak peduli kelun, ya. Kelun kau uzur, kau lanjut usia, kamu musyawarah. Menyemenanya Rasulullah, lun baik ni cerai ya Rasulullah, lun bersama dron. Menyadron giliran malam lun, bak lun baik nuwa bak lun bi ikhlas wa ba Aisyah. Gitu. Begitulah istri Rasulullah, ya. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Memang mungkin ada niat juga Nabi, dalam tafsir disebutkan Nabi ingin menceraikan, ya. Karena istri Rasulullah terus membaca gelagat kesikap keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lon baik ni cerai, lon tetap bersama ron ya Rasulullah. Nah, turunlah ayat ini. Ayat 128 ini. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, ya.
Ketika ada perempuan atau istri merasa khawatir, sikap acuh tak acuhnya suami karena nusyud, atau berpaling ya karena sesuatu hal ya. Kan banyak juga hari ini fakta ya. Jadi ini contoh kepada Rasulullah, turun kepada Rasulullah karena kasus istrinya Saudah bin Zam'ah binti Zam'ah ya. Allah menjelaskan seperti itu ya. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Tidak mengapa, kata Allah, kamu berdamai ya. Maka Rasulullah tidak jadi menceraikan ya. Karena sudah turun petunjuk dari Allah. Ayat 128 An-Nisa ini indah sekali Bapak Ibu sidang jamaah sekalian ya. Kalau juga dalam fakta hari ini ada seperti itu, kita juga contoh Rasulullah ya. Kalau kata istri, jangan ceraikan saya Pak, jangan ceraikan saya, bisa menikah lain tapi saya jangan diceraikan, kan gitu. Indah dalam rumah ya. Itulah sebuah rumah yang keterbukaan, apalagi ada anak dan sebagainya ya, sehingga tidak broken ya, tidak pecah dan putus hubungan suami istri. Apalagi talak itu memang halal kata Rasulullah, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam ayat 34 yang sudah kita jelaskan yang lalu, An-Nisa, tentang nusyud istri, kasusnya lain, sebab nuzulnya kasus lain. Nah, apa kasusnya sehingga turun ayat 34 An-Nisa tentang nusyud istri? Itu Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar, itu memukul istrinya, menampar, menempeleng istrinya ya. Tak apa masalah, suami karib jaro hati istrinya bernama Habibah binti Zaid. Karena mungkin dinilai oleh suami ini membangkang, nusyud ya, maka ditempeleng, tampar istrinya. Maka turunlah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna. Turun ayat 34. Jadi ayat 128 kasusnya turun ayat ini sebab nuzul karena istri Rasulullah Saudah ya, binti Zam'ah sudah uzur, sudah lanjut usia, anak kurang peduli lagi Rasulullah mungkin ya. Tapi yang ayat 34 An-Nisa turun karena kasus Sa'ad bin Rabi' yang menempeleng, menampar istrinya ya, Habibah binti Zaid. Itulah jadi sebab, memang ayat-ayat Al-Quran ini ada yang diturunkan oleh Allah karena ada sebab. Ada karena peristiwa, ada pertanyaan. Kan ada ayat karena pertanyaan ya, tentang kiamat ya, tentang ruh ya. Nabi tidak mampu menjawab, mohon kepada yang lebih tinggi, kepada Allah, turun ayat ya. Jadi juga seperti ini, ketika ini suami dilaporkan oleh orang tua Habibah ini karena ditempeleng istrinya, marah kan keluarga. Kenapa ditampar? Malah lembam-lembam, dilaigo, giginya juga patah ya, dilaigo. Kan marah orang tua Habibah selaku orang tuanya. Maka sepakat melapor kepada Rasulullah. Ja'ba Rasulullah, tak lapor karena ini bersikap kekerasan hakim sendiri ya dalam rumah tangga. Ketika sudah dilapor, apa jawab Rasulullah? Ini harus dibalas, kisas. Tungbalah ke Rasulullah. Tapi beberapa saat
orang tua Habibah ini bersama Habibah mau balik ke rumahnya, dipanggil Rasulullah, balik lagi, irji. Rupanya ada wahyu turun. Inilah ayat 34, Allah menurunkan, menjelaskan, hanjit balah. Suami menampar istri, hanjit balah oleh istri. Ya tanpa suami enggak boleh. Turun ayat itu, ya. Apa namanya? Artinya batal, kisah itu jadi batal, ya. Dengan turunnya ayat 34. Begitulah hukum diberi. Kenapa istri enggak boleh menampar suami? Memang suami arijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu pemimpin dalam rumah tangga. Dilebihkan bima faddalallahu ba'da ala ba'din. Jadi laki-laki itu dilebihkan beberapa derajat dibandingkan dengan istri. Makanya hanjit ketika siga kena tempeleng, gebalah hanjil deh karena sudah turun ayat ini, ayat 34. Awal Nabi kepegah balah kisas si bani tampar tanpa suami. Rupanya gelarang oleh Allah. Istri hanjit kisas kepada suami. Ini apa artinya? Kita ambil hikmah. Begitulah yang ingin dimungkinkan suasana keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Ketika kita empat tiga kakak untuk pemaaf, umat jaro kemana? Ya, karena ada kelebihan suami, mungkin dia nusyud, dinilai oleh Sa'ad bin Rabi, ini membangkang nusyud. Hanapatih kepada amar suruhan daripada suami. Maka kabengeh suami kita tampal aja. Maka tren ayat. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ada pukul tapi tahap terakhir. Ya. Jadi istri yang menusyud, yang membangkang, hanjit langsung pukul. Main hakim tidak, nasihat dulu. Ya. Nasihat. Kalau Imam Syafi'i pegah nasihat itu takwa Allah. Takut kepada Allah, puput perintah. Puji'uh yang larang Allah Subhanahu wa taala. Itu faizuhunna. Imam Syafi'i memang geyu oleh Allah pukul, tapi ada je baik pukul. Hindari pemukulan dalam rumah tangga. Maka sekarang ada undang-undang KDRT. Tindak kekerasan maka hanjit, kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Ada cara lain. Secara edukasi ya, secara persuasif. Untuk mewujudkan agar rumah tangga ini selalu dalam baiti jannati, rumahku surgaku. Kabengeh bacut kake. Diklah kemaah dan sebagainya. Saling memaafkan, ya. Saling berjabat tangan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi dan sebagainya. Rumah yang sakinah, yang bahagia, rumah yang mawaddah, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan rumah yang rahmah, terus turun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada rumah itu. Mari Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, mudah-mudahan walaupun singkat tapi ada beberapa hal mungkin kita ambil iktibar di dalam ayat Al-Quran, kalam Allah. Mudah-mudahan kita tetap stabil, harmonis, tidak cepat marah, tapi kita ambillah kalau marah cepat-cepat berwudu, ya. Jangan jadi main tinju di rumah. Nanti anak-anak jadi juri kan seperti itu. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.